Stroke merupakan salah satu kasus penyakit yang sering ditemui di poli rehabilitasi medik. Pengen tahu lebih banyak tentang stroke? Tetap di sini di channel Dr. Oranje. Di video ini kita akan membahas stroke secara umum, poin-poin penting yang perlu kita ketahui tentang penyakit ini. Dan nantinya kita akan membahas program terapi stroke sesuai kacamata rehabilitasi medik. Sudah siap? Tarik ses, semongko. Stroke adalah penyakit yang menimbulkan kerusakan pada jaringan otak akibat dari pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah. Kalau tersumbat, jadinya stroke penyempitan. Sedangkan kalau pecah, jadinya stroke perdarahan. Stroke bisa disebabkan oleh berbagai kondisi atau penyakit dan juga karena pola hidup kita sehari-hari, seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, penyakit jantung, kurang olahraga atau kegemukan, perokok, pemabuk, maupun karena stres. Oleh karena itu, penting untuk rutin kontrol ke dokter, disiplin minum obat, dan merubah pola hidup kita. Maka, stroke bisa dicegah. Ada 4 gejala utama stroke. Kami menyebutnya FAS. Yang pertama, F untuk face, di mana wajah menjadi tidak simetris atau mencong ke salah satu sisi. Kedua, A untuk arm. Lengan dan kaki salah satu sisi menjadi lemah atau sulit digerakkan, sehingga menjadi lumpuh sebelah. Saat awal, beberapa pasien sering mengeluh kesemutan pada salah satu sisi tubuh. Ketiga, S untuk speech. Terjadi gangguan komunikasi. Bisa berupa bicara pelo sampai tidak bisa berbicara. Keempat, T untuk time. Biasanya timbul mendadak. Bisa saat istirahat ataupun saat beraktivitas. Dan berlangsung lebih dari 24 jam. Jika ada 4 gejala tersebut, cepat hubungi dokter atau dibawa ke rumah sakit. Bila memungkinkan, bisa ke dokter spesialis saraf. Dan nantinya bisa ke saya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Stroke mungkin bukan penyebab kematian nomor 1, tetapi sebagai penyebab kecacatan atau disabilitas, stroke adalah juaranya. Begitu banyak masalah gangguan fungsi yang bisa disebabkan oleh stroke. Bisa berupa gangguan berjalan, gangguan berbicara, gangguan menelan, gangguan buang air kecil maupun buang air besar, gangguan beraktivitas sehari-hari, gangguan gerak dan keseimbangan, gangguan emosi depresi, gangguan memori dan proses berpikir, dan masih banyak lagi. Pertama, obat-obatan. Obat yang diberikan sesuai dengan jenis stroke. Apakah stroke penyempitan atau perdarahan? Silakan berkonsultasi dengan dokter Anda. Juga penting untuk mengobati penyakit penyerta, seperti darah tinggi, penyakit jantung, kencing manis, kolesterol, dan sebagainya. Kedua, operasi. Tindakan operasi terutama untuk stroke perdarahan yang luas dan berat. Ketiga, program rehabilitasi medik. Bisa dimulai sejak masa awal stroke dan berlanjut hingga masa pemulihan pasca stroke. Silakan berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk mendapatkan program rehabilitasi medik yang sesuai dengan gangguan fungsi yang dialami. Program rehabilitasi medik bagi pasien stroke yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah akan saya bahas pada video-video selanjutnya. So, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya.
Proses pemulihan stroke membutuhkan waktu antara beberapa minggu sampai tahunan, tergantung dari berat ringannya stroke, cepat atau lambat memulai mendapat program terapi, serta kondisi pasien itu sendiri. Namun, ada satu kondisi yang disebut sebagai TIA atau Transient Ischemic Attack, di mana gejala stroke yang dirasakan akan menghilang dan sembuh sempurna dalam 24 jam. Berikut ini adalah poin-poin penting mengenai pemulihan pasca stroke. Yang pertama, proses pemulihan stroke paling baik adalah pada 2-6 bulan pertama pasca stroke. Sehingga pasien stroke sangat disarankan untuk mendapat program rehabilitasi medik pada masa tersebut. Saat 6 bulan sampai 1 tahun pasca stroke, proses pemulihan stroke jauh berkurang. Sedangkan saat lebih dari 1 tahun pasca stroke, maka proses pemulihan stroke sangat sedikit. Dengan kata lain, semakin cepat pasien stroke memulai program rehabilitasi medik, maka pemulihan stroke bisa lebih optimal. Kedua, 80% kemampuan fungsional pasien pasca stroke pemulihannya baik, di mana pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari mereka seperti mandi, makan, berpakaian secara mandiri, serta mampu berjalan secara mandiri dengan atau tanpa alat bantu jalan, misalnya tongkat. Ketiga, hanya 10% pasien yang dalam kondisi berat dan bergantung pada orang lain. Pesan buat kita semua. Stroke memang menakutkan, tetapi tidak semua berakhir fatal. Stroke bisa dicegah, dan sebagian besar pasien stroke pemulihannya baik, sehingga dapat hidup secara mandiri. Jadi, sangat penting dilakukan: pertama, pencegahan, obati penyakit penyerta dan ubah pola hidup yang berisiko. Kedua, penanganan awal stroke yang cepat dan benar. Segera ke dokter jika timbul gejala stroke. Dan yang terakhir, program rehabilitasi medik yang cepat, tepat, dan sesuai. Timbul tiba-tiba tanpa ada tanda, bisa saat kerja, saat tidur juga ada. Kaki tangan lemah, wajah bicara berbeda, jadi lumpuh sebelah, segera ke dokter Anda. Silakan di like, silakan subscribe, komen dengan baik, jangan sebar aib, jangan cuma wacana, langsung aja lu nge-share, biar bisa berguna buat orang yang lu care.